Dan yang ke-10 tasyahudun akhirun wa qallahu, tasyahud akhir ya. Kemarin kita belajar yang ke-10 adalah tasyahud akhir. Ma rawahu Syafi'i wa Tirmidzi, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Tirmidzi. At-tahiyatu lillah ila akhirih, sampai akhirnya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Kemarin juga kita belajar bahwa hadis Nabi salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh itu di dalam redaksi hadis boleh kita tambah ya, dima'rifatkan dia. Jadi salamun menjadi assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian kemarin juga kita belajar itu tidak perlu kita baca bismillah. Ya, tidak perlu kita baca bismillah. Misalnya Allahu Akbar, duduk antara dua sujud atau duduk tahiyat akhir, bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakat. Tidak perlu kita baca bismillah. Wa yajibu ayyura'ihuna at-tasdidat. Dan juga wajib kita menekankan atau memperhatikan tasdid-tasdidnya. Ya, tidak boleh tidak kita baca pakai tasdid, nanti merubah makna. Kemudian kemarin juga kita belajar bahwa nun yang diidghamkan di lam, alla ilaha, nun mati bertemu dengan lam, apa tajudnya? Nun mati bertemu dengan lam, idgham. Idgham apa? Idgham ma'al hunnah atau bila hunnah. Bila hunnah. Maka kalau seandainya tidak kita idghamkan itu tak boleh. Contoh ashadu an la ilaha, idgham atau tidak itu? Yang saya baca idgham atau tidak? Tidak. Seharusnya diidgham. Maka kalau sekiranya kita baca tidak idgham, ini tidak boleh. Harus kita baca idgham. Falau adhara nunal mudghamati fil lami fi alla ilaha illallah abtala, batal salatnya. Kalau kita baca tidak idgham yang seharusnya idgham, maka batal salatnya. Litarkihi syaddatan minhu, karena meninggalkan tasdid. Kalau kita tinggalkan tasdid dalam bacaan salat maka batal. Kama seperti lautaraka idghama dali Muhammadin fi ra'i Rasulillah. Seperti seandainya kita tinggalkan idgham dal. Contoh Muhammadar wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini Muhammadar Rasulullah, ada Muhammadur Rasulullah. Apa bedanya Muhammadar Rasulullah dan Muhammadur Rasulullah? Di dalam azan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa berubah jadi Muhammadar dalam huruf atas? Karena masuk an. An itu ya membaris ataskan kerjanya. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tanwin bertemu dengan dar Rasulullah. Darnya itu tanwin bertemu dengan ra. Idgham atau bukan? Idgham apa? Idgham bila hunnah. Maka sekiranya itu tidak idgham kita bikin, maka batallah salatnya. Itu sudah kita pelajari kemarin. Maka hati-hati juga bagaimana cara supaya salat kita tidak batal, ya belajar. Kita belajar kepada guru-guru kita, kepada ustaz-ustaz kita ya. Wa hadiya asyaraha, dan yang ke 11 hadiah asyaraha, yang ke-11 salatun ala nabi, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'dah, setelahnya. Setelah apa ini? Setelah tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan tadi ya udah baca. Setelah tasyahud lalu kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ulang ya, ini perhatikan betul karena di sini juga ada beberapa yang mungkin kita perlu pendalaman ya.
Salatun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu. Selawat kepada Nabi setelahnya. Nya apa? Nya tasyahud akhir. Ai tasyahud akhir ya. Ai ba'da tasyahudin akhirin. Yaitu setelah tasyahud akhir. Fala tujzi'u qablah. Maka tidak cukup sebelum tasyahud. Salawat yang kita baca itu adalah setelah tasyahud, bukan sebelum tasyahud. Assalamualaikum, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kita baca tasyahud. Wa aqalluha, sekurang-kurang salawat itu Allahumma shalli ala Muhammadin. Jadi kalau orang baca Allahumma shalli ala Muhammadin, sah salatnya. Tidak pakai Sayyidina Ustaz, boleh, tidak apa-apa. Au ala rasulihi, atau dibaca ala rasulihi, boleh. Au ala nabi, atau dibacanya ala nabi, boleh. Tapi kalau Allahumma shalli ala Ahmadin, tidak boleh. Jangan dibuat-buat sendiri. Aku mauku model baru. Allahumma shalli ala Muhammadin. Allahumma shalli ala Ahmadin. Ahmadin kan Muhammad juga katanya. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Dia harus ala Muhammadin atau ala rasulihi atau ala nabi. Jadi kalau pakai dia baca Allahumma shalli ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh juga. Ya, boleh juga. Ai arhamhu rahmatan makrunatan bitta'zimi. Jadi arti selawat itu ya, kita mohon kepada Allah supaya Allah menyayangi dengan rahmat disertai dengan ta'zim. Jadi makanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu sebetulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sunna fi tasyahudin akhirin, dan ini dengarkan baik-baik. Sunnat hukumnya pada tasyahud akhir itu, ngapain sunat? Salatun ala alihi, membaca selawat atas keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya terhadap Nabi Muhammad, juga terhadap keluarganya. Maka redaksinya ya, kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qila, bahkan qila ada mengatakan yajibu, diwajibkan. Ay al-ityanu bis salati ala ali fihi wa huwa ala al-qawl al-qadimi li imamina Syafi'i radhiyallahu anhu. Bahkan dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i menyebut salawat terhadap keluarga Nabi itu wajib hukumnya. Dengan kata lain, maka kalau salat kita mengikut qaul qadimnya Imam Syafi'i, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, wajib hukumnya. Berarti kalau wajib di dalam sholat, kalau tidak kita kerjakan berarti sholatnya tidak sah, batal alias tidak sah. Wa sunnah fi tasyahudin akhiri wa qila yajibu, ada yang mengatakan wajib ya. Artinya qila dikatakan wajib, tetapi pendapat yang sekarang ini tidak wajib. Salatun ala alihi, selawat kepada keluarganya. Fayuhsalu aqallus salat, fayahsulu aqallus salati alal ali bi ziyadati wa alihi. Maka hasillah, maksudnya maka maka sudah bisa kalau sekiranya dia salawat itu dengan menambah wa alihi. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi, atau wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma aqalli sholati la fil awwali alal asah. Dengar baik-baik. Ma aqalli sholati la fil awwali alal asah. Tidak fil awwali, pada tasyahud awal, alal asah, menurut pendapat yang sah.
Jadi membaca salawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi disunatkan, bahkan ada yang mengatakan wajib hukumnya itu pada tasyahud akhir, bukan pada tasyahud awal. Dengan kata lain, bila seorang ingin melaksanakan sholat di tasyahud awal tidak dibacanya wa ala ali sayyidina Muhammad, maka sah sholatnya. Paham sampai di sini? Paham ya? Coba tengok di dalam coba fayahsilu ay fayuhsalu ya. Coba lihat aqallu salatu alal awal. Sudah lihat di dalam, sudah nampak? Di sini disebutkan ay wa yahsulul akmalu, maka berhasillah akmalu sempurna bima ya'ti fi salati ibrahimiyah. Dibaca salawat Ibrahim. Apa salawat Ibrahim? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di bawahnya la fil awwali. Coba tengok di dalam di bawah. Ai la tusannu, artinya tidak disunatkan ala ali fit tasyahudi awwali. Tidak disunatkan dibaca ali keluarga pada tasyahud yang pertama. Li bina'ihi ala takhfif, karena membaca tasyahud awal itu yang ringan, artinya supaya itu memang pendek ya. Tidak takhfif ini artinya ringan. Wali anna fiha naqlu ruknin qauli 'alal qaul, karena itu adalah perpindahan rukun, yaitu rukun qaul ke rukun qaul. Wa huwa mubtilun 'ala qaulin. Tengok di dalam. Wali anna, dan karena fiha padanya artinya tasyahud yang pertama tadi, ay salatu ala ali fi tasyahudi awal, ay artinya tasyahud tasyahud awal tadi, salawat pada tasyahud awal tadi itu adalah rukun yang perpindahan dari satu rukun qauli ke rukun qauli. Wa yusannu akmaluha fi tasyahudin akhirin, dan disunatkanlah menyempurnakannya pada tasyahud akhir. Artinya menyempurnakan salawat kita, jangan hanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bukan hanya itu. Tapi sunat hukumnya kita sambung Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ini ada hadisnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis Imam Bukhari nomor 3369 dan juga hadis Muslim nomor 406. Tengok di kitabnya. Baik, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Insyaallah kita sambung besok. Silahkan dibaca-baca. Jadi kesimpulannya, membaca salawat itu adalah setelah tasyahud, bukan sebelum tasyahud. Dan salawat yang kita baca itu sunat hukumnya, bahkan ada yang mengatakan wajib hukumnya, itu diiringi dengan salawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Itu hanya pada tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal tidak perlu kita baca, artinya tidak disunatkan dibaca pakai salawat. Kalau sekiranya mau dibaca juga berarti tidak membatalkan sholat. Kemudian sesempurnanya salawat itu, maksudnya salawat itu lebih sempurna lagi kita baca adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ini berdasarkan hadis. Kalau di hadisnya tidak pakai sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh enggak kita baca pakai sayyidina? Boleh. Ada yang tidak pakai sayyidina. Ustaz, bagaimana? Boleh juga. Boleh pakai sayyidina, boleh tidak pakai sayyidina.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh. Tapi ada juga di sini disebutkan Allahumma salli ala, lihat penjelasannya di dalam wa huwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ilah maksudnya ila akhir. Qala fi syarhil bahjah, seperti disebut dalam syarah bahjah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini pakai Sayyidina Muhammad. Ya. Jadi intinya boleh kita baca pakai Allahumma salli ala Muhammad, Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh pakai Sayyidina Muhammad. Kemudian di sini boleh juga di tasawuf akhir sunat hukumnya kita baca doa. Doanya itu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa fitnati mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa yukrahu tarkuh, bahkan makruh hukumnya meninggalkannya. Meninggalkan apa? Meninggalkan ya. Meninggalkan apa? Doa. Meninggalkan doa. Meninggalkan doa. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita. Silahkan dibaca-baca nanti yang ke-9, yang ke-10, yang ke-11. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Durang. Bismillah aja ya.